Selamat pagi pemirsa Banjarmasin Post Group, kembali bersua bersama saya Roy, reporter Banjarmasin Post. Kali ini pemirsa saya ada di lingkungan Polres Tanah Laut. Nah, untuk kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui alur proses pengurusan surat izin mengemudi. Nah, ini adalah tempat ruang layanan tersebut. Nah, ini ada ruang dari depan, dari arah depan ketika Anda katakanlah mau masuk ke Polres Tanah Laut. Itu depan itu adalah jalan Kemakmuran. Jadi kemudian Anda bisa parkir di sebelah kiri untuk kendaraan roda 2 dan sebelah kanan belok itu untuk kendaraan roda 4. Kemudian Anda bisa tinggal masuk ke ruangan sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Tanah Laut ini. Jadi nanti akan saya ajak Anda untuk melihat dari dekat seperti apa alur proses pengurusan SIM. Yuk, bersama saya masuk ke ruangan tersebut. Nah, ini besar ruangan pelayanan. Nah, ini ada antrian di sini, bisa ngambil nomor antrian di tempat ini, kemudian ukur suhu tubuh. Nah, kemudian untuk pengurusan SIM, Anda tinggal datang ke loket di sebelah sini. Nah, ini seperti Anda lihat, ya, ini ada loket pelayanan pendaftaran SIM. Nah, ini loket layanan ini khusus disabilitas, itu loket surat keterangan catatan kepolisian. Nah, ini saya ajak Anda untuk melihat syarat-syarat untuk pengurusan SIM. Nah, ini bisa kita baca bersama. Persyaratan pembuatan SIM baru dan SIM perpanjangan A dan C. Fotokopi KTP 4 lembar, surat kesehatan dokter, surat tes psikologi maksudnya ini. Nah, ini pemirsa untuk pembuatan surat kesehatan dokter dan tes psikologi itu ada juga tidak jauh dari kantor dari Polres Tanah Laut. Jadi Anda bisa mengurus lebih dulu itu, setelah nanti tuntas bisa Anda lengkapi dan tinggal dibawa ke tempat ini. Nah, setelah Anda membawa lengkap semua persyaratan, Anda akan mendaftar di loket ini. Nah, ini ada pendaftaran SIM. Coba kita akan sapa nanti tanya-tanya dengan petugas yang ada di tempat ini. Ini ada Mbak Agustin Nur Maulida dan dengan bersama rekannya Pak Priyo. Kita akan coba bincang-bincang. Selamat pagi Mbak Agustin. Ganggu sebentar ya Mbak ya, ganggu sebentar. Ini kita mau pengen tahu Mbak untuk alur proses pengurusan SIM. Ya, jadi pertama-tama ketika katakanlah ada warga yang hendak mengurus SIM, itu pertama mengurus surat kesehatan tadi ya. Sama surat psikologi sama fotokopi KTP. Jadi pertama ngurus Surat kesehatan, ya surat keterangan sehat, sama surat psikologi. Itu aja, KTP juga. Sama fotokopi KTP. Itu Itu untuk baru, untuk perpanjangan nanti SIM aslinya dilampirkan. Cukup itu aja. Cukup itu aja. Ke Bawa ke sini ke loket pendaftaran, nanti kami nomorin. Setelah itu berkas akan dimasukkan ke ruang entry. ruang entry. Iya, ruang entry data. Ruang entry itu apa lagi Mbak? Nanti pemohon tunggu dulu di ruang tunggu situ, didudukan depan situ. Nanti setelah itu dipanggil namanya untuk masuk ke dalam ruang foto. Nah, contohnya seperti ini. Iya. Itu dipanggil nanti namanya masuk ke ruang entry untuk foto, melakukan foto SIM. Setelah melakukan foto SIM, nanti pemohon melakukan uji teori untuk permohonan SIM yang baru. Kalau yang perpanjang setelah foto nanti langsung diberikan formulir dan mengisi formulir, setelah itu melanjutkan ke pembayaran di loket BRI situ, PNBP. Nggih, sudah ada tempatnya, Pak. Yang tes teori itu di mana tempatnya? Tes teorinya ada di dalam juga, Pak. Nggih, nanti teori sama praktek. Uji teori sama uji praktek. Uji teorinya itu di komputer gitu ya? Iya, pakai komputer, Pak. Aplikasinya dari Korlantas, langsung dari Mabes. Nggih. Katakanlah itu ada lulus enggaknya gitu juga? Nggih, sudah ada lulusnya, Pak. Kategorinya itu harus benar menjawab soal teori yang di komputer itu sebanyak 21 soal. Itu baru bisa dikatakan lulus teori. Itu tentang apa antara lainnya? Itu kayak mungkin tentang rambu-rambu, tentang bagaimana kita di jalan kayak gitu. Nah, Pak, pertanyaannya tuh nanti ada video, ada gambar seperti itu contoh-contohnya nggih. Kalau misal tidak lulus gimana? Nanti mengulang lagi, Pak. Nggih. Berapa jedanya kira-kira berapa hari? Jedanya itu 3 sampai 5 hari, Pak. Nggih. Ada informasinya ya? Nggih, nanti ada informasinya ditulis di kertas. Itu nanti di kertasnya tuh ada keterangan kapan mengulang, tanggal mengulangnya, nggih. Setelah itu datang lagi. Setelah datang lagi, nggih, lulus. Mana lagi? Habis itu uji praktek. Praktek untuk
Iya, mengemudi SIM C atau SIM A, roda 2 atau roda 4. Di mana, Pak? Di belakang, Di situ ada lapangannya, Pak. Nggih. di belakang Mapres ya. Iya, di lapangan apel situ. Ya, Nggih. setelah katakanlah kalau katakanlah tes tidak selesai ngulang lagi ya. Nggih, ngulang lagi, Pak. Sama kayak teori 3 sampai 5 hari jangka waktunya. Kalau sudah lulus, Nanti kalau sudah dinyatakan lulus dari praktek, nanti diarahkan lagi ke ruang foto untuk mengambil formulir, ngisi formulir. setelah itu Habis itu nanti bayar PNBP sudah dicetak. bayarnya di sini juga. Di sini juga, Pak. Itu ada loket BRI-nya, Pak. Nggih, ada loket banknya. Setelah selesai bayar loket bank, Sudah nanti dicetak SIM-nya bisa diambil. Nggih, tinggal nunggu. Nggih, siap. mungkin saya bisa tunjukkan, Mbak. Nggih. Nggih. Nah, ini tadi pemirsa penjelasan dari petugas di layanan perusahaan SIM seperti yang telah Anda dengarkan. Dan setelah itu, setelah mendaftar, jadi pemirsa setelah mendaftar dan semua syarat dipenuhi, maka akan datang ke menunggu panggilan, antri di sini untuk menunggu panggilan masuk ke ruang di sini, ruang identifikasi dan foto SIM. Nah, ini untuk tesnya. Nah, di sini. Setelah pendaftaran, nanti setelah pendaftaran itu berkas dimasukkan ke ruang entry data. Nanti awalnya akan di-entry oleh petugas di sebelah sana. Iya, ini ruang entry sama untuk petugas cetak. Yang tes tertulisnya di mana? Nah, nanti setelah di-entry loh, Pak. Setelah berkasnya di-entry itu baru nanti dibawa ke sini ke foto dulu. Pemohon nanti foto dulu. Nah, seperti ini. Dan untuk yang pemohon baru, setelah foto baru nanti masuk ke ruang sebelah sini, Pak. Oh, ini. Ini ruang teorinya. Ini petugas teorinya sama Bapak Bribka Andi. Jadi ini ruang untuk tes teorinya, Pak ya? Iya. Ada berapa unit ya, Pak? Ini untuk semuanya ada 8 Pak ini. Cuma untuk komputer ini kita ada 10. 2 itu server yang sana Pak. Ya, ini 8 ini untuk biasa digunakan. Cuma yang sering kita gunakan sih ada 3 ini aja. Sebenarnya untuk 10 tapi karena situasi kondisi sekarang pandemi, makanya kita kasih jarak Pak. Jadi kita gunakan 3 ini aja yang kita jalani. Enggak. Tiga itu maksudnya. Enggak, tergantung Pak. Misalkan ada yang tes pengen langsung tes teori, jadi kalau misalnya penuh kita kasih 3, jadi yang lain nunggu di luar. Karena pertimbangan jarak-jarak. Pertimbangan jarak itu Pak. Kalau soalnya itu berapa, Bu? Kalau untuk soal itu sebenarnya sekitar banyak sih Pak. Cuma yang biasa kita contohkan di sini, itu contoh itu sekitar 30 soal itu waktunya 15 menit. Tentang apa di antara itu? Antara lain untuk biasanya di sini untuk sini aplikasi jalan raya aja Pak. Biasanya tentang persimpangan, tata cara mendahului, terus posisi kita misalkan menyalip, terus misalkan ada lampu merah atau apa posisinya. Terus ada juga mungkin di sini ada soal tentang yang biasa di perlintasan kereta api Pak. Tapi untuk wilayah Kalimantan mungkin nggak ada. Cuma sekedar pengetahuan aja mungkin. Pengetahuan tentang kawasan rambu-rambu Rambu-rambu lalu lintas, terus etika di jalan raya, tentang istilahnya apa ya, yang harus didahulukan yang mana gitu. Di antara persimpangan nggak mungkin kita nyelonong aja Pak. Nggak, di persimpangan itu ada aturannya. Biasanya untuk yang persimpangan kan, kita buka. Biasanya untuk sebelah kanan harus kita dahulukan itu. Atau yang terdekat itu yang peraturan sebenarnya. Tapi untuk diaplikasi di jalannya ya kembalikan orangnya kan. Jadi setelah katakanlah selesai tes tertulis di komputer ini, kemudian kemana Pak? Kalau sudah di komputer ini, biasanya nanti otomatis dia Pak muncul dari 30 soal itu, untuk kelulusannya sih 21 soal itu wajib benar. Itu kalau kita kalkulasi nomor angka itu 70 nilainya Pak, 70. Jadi kalau misal kurang dari 70, misalkan dia anggaplah 20 aja bisa menjawab benar dari 30 itu, otomatis dia muncul sini tidak lulus. Nah nanti dia untuk pengulangnya minggu depan. Enggak, karena nggak bisa lagi kalau kita masuk itu dia ngulang lagi nggak bisa. Karena istilahnya sudah keblok Pak. Enggak. Ini sistem otomatis Pak ya? Otomatis Pak, online ini Pak. Dari koordinator langsung. Setelah mungkin lulus, setelah itu tinggal kemana lagi? Nanti kalau misalnya lulusnya tentang lulus, dia langsung berangkat praktek Pak. Ke belakang, lapangan. Pengemudi ya? Pengemudi itu Pak. Test drive-nya baik SIM A untuk mobil itu atau kendaraan SIM C-nya itu Pak. Tempatnya di belakang. Di belakang sana Pak. Nggih, di belakang di lapangan itu Pak. Untuk sepeda motor yang di dekat masjid itu. Untuk yang mobil yang di lapangan besar ini. Oh, yang di lapangan tempat upacara sih Pak ya? Iya, yang biasa apel itu Pak. Nggih. Kalau untuk yang kendaraan yang agak dekat. Yang dekat masjid, nggih. Sekitar mungkin kayaknya 100 meter mungkin di sini ya? Iya 100 meter Pak. Nggih, kelihatan aja. Cuma untuk yang mungkin untuk waktu Pak, kadang-kadang kan kita nggak bisa langsung. Kenapa kita kasih jarak mungkin 1 minggu atau 2 hari atau 3 hari?
untuk setiap prakteknya. Itu dikarenakan apa? Karena mereka di sana ada juga jadwalnya per hari. Takutnya ketabrakan dengan yang lulus di sini nggak bisa terlayani, makanya kita atur jadwal lagi, Pak. Makanya biasanya di kelulusan itu kita tulis kalau dia mengulang tanggal berapa, kalau dia lulus nanti tanggal berapa prakteknya itu. Oke, itu aja, Pak. Terima kasih Pak Andi. Oke, siap. Oke, mari, Pak.